Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel Mas Pinjol. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi sebuah aplikasi pinjol ya, atau pinjaman online. Kali ini datang dari aplikasi yang bernama Rupiah Saku. Nah, aplikasi ini bisa dibilang aplikasi baru ya, baru rilis, dan juga sudah ada di Google Play Store teman-teman. Di sini aplikasinya bersifat ilegal karena belum ada logo OJK pada aplikasinya. Sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa teman-teman, untuk membantu channel Mas Pinjol ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar aplikasi pinjaman online ilegal maupun legal pada channel Mas Pinjol ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Rupiah Saku ini. Di sini adalah tampilan antarmuka aplikasi Rupiah Saku teman-teman. Di sini jumlah maksimum yang ditawarkan sebesar 2 juta rupiah dengan tenor 91 hari, kemudian bunganya 0,05% per harinya. Di sini caranya untuk mengambil limit maksimumnya kita ambil sekarang. Oke, di sini sudah ditentukan 2 juta, kemudian tenornya juga sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi. Nah, di sini langsung kita diarahkan ke informasi identitas yang pertama. Kita klik saja seperti ini. Di sini sudah ada nomor telepon yang sudah kita pakai untuk registrasi di aplikasi ini. Kemudian nama sesuai KTP, kemudian nomor KTP, kemudian tempat lahir. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload foto KTP bagian depan. Nah, yang kedua ini adalah kita disuruh untuk verifikasi wajah teman-teman. Nah, di sini saya sudah lakukan, kemudian saya sudah menyimpannya juga. Kita bisa kembali langsung ke informasi pribadi. Nah, di sini di informasi pribadi ini ada jenis kelamin, hanya laki-laki. Kemudian di sini pendidikannya disesuaikan sama pendidikan terakhir teman-teman ya. Misalnya diploma 1 atau sarjana. Kemudian di sini status pernikahannya, misalnya sudah kawin. Di sini jenis tempat tinggal. Nah, di sini apakah rumah yang teman-teman tempati sekarang milik sendiri atau sewa atau rumah dinas atau milik keluarga ya, silahkan ditentukan. Kemudian di sini nomor telepon rumah. Kalau mempunyai, kalau tidak punya ya dikarang-karang saja atau bisa melampirkan nomor kontak yang lain. Oke. Kemudian di sini yang selanjutnya ada alamat rumah. Di sini kita masukkan alamat rumah. Nah, di sini di sini dia itu terbatas teman-teman. Ada Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya di sini ya. Nah, kemudian di sini alamat lengkapnya. Nah, alamat lengkap ini usahakan pakai huruf besar, kemudian diawali dengan jalan. Seperti ini. Kemudian alasan kita meminjam itu untuk apa? Misalnya di sini untuk keperluan sehari-hari, belanja, modal usaha,
Misalnya kalau mau berobat ini ada kesehatan, kemudian misalnya kalau ingin butuh biaya pendidikan, misalnya untuk liburan, lahiran, pernikahan, renovasi rumah dan lain-lain. Nah, misalnya kita di sini buat lain-lain saja. Nah, kalau dirasa isian sini udah benar, kita klik simpan. Nanti kita lanjut ke informasi pekerjaan. Oke, di sini nama perusahaan tempat kita bekerja, misalnya PT Global Nusantara. Nah, di sini kota tempatnya bekerja. Oke. Kemudian alamat tempat kerjanya. Ingat, alamat itu harus menggunakan huruf besar dan diawali dengan jalan. Nah, di sini nomor kantor teleponnya teman-teman ya. Bisa menggunakan telepon seluler. Oke. Nah, lalu di sini kita disuruh melampirkan atau mengisi penghasilan per bulan kita itu berapa, seperti itu. Misalnya 500.000. Oke, seperti ini. Kemudian jenis pekerjaan kita itu apa di sana? Misalnya pelajar atau pegawai swasta atau pegawai publik, misalnya seperti ini. Kemudian industri tempat kita bekerja itu di bidang apa? Sini misalnya transportasi. Kemudian tanggal penerimaan gaji itu tanggal berapa biasanya? Misalnya tanggal 5. Nah, di sini kemudian lama bekerjanya sudah berapa lama? Misalnya di atas 2 tahun, seperti itu. Nanti disesuaikan. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, lanjut untuk mengisi kontak darurat. Nah, kontak darurat di sini 2 kontak darurat yang harus kita lampirkan. Nah, di sini misalnya yang pertama hubungannya misalnya ibu. Kemudian di sini kontaknya silahkan dipilih dari kontak kita ya. Kemudian di sini hubungannya yang kedua misalnya dengan paman. Di sini bisa kita lihat, kita pilih ya. Oke, misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik simpan lagi. Nah, lanjut di tahap terakhir ini adalah kita disuruh untuk melampirkan data bank. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini silahkan pilih bank yang teman-teman punyai. Atau kalau misalnya kita cari mana ya? CIM Niaga. Nah, seperti ini di CIM Niaga. Nah, nanti kalau bisa menggunakan virtual account Dana. Nah, nanti teman-teman silahkan buka aplikasi Dananya, nanti tampilkan data bank untuk semua bank. Nah, nanti kodenya itu di copy lalu dipastikan di nomor rekening di sini, teman-teman. Nah, di sini nanti setelah dilampirkan nanti diulang juga nomor dananya. Oke, misalnya nah, ini kita copy lalu kita pastekan di sini. Oke. Nah, setelah ini baru kita klik simpan lagi, teman-teman. Nah, berhasil disimpan. Nah, di sini kalau kita sudah melampirkan melampirkan KTP, kemudian udah kita selfie, kemudian kontak darurat sudah kita isi, informasi pribadi, informasi identitas, yang terakhir adalah informasi data bank. Nah, lalu kalau sudah terchecklist yang 5 item ini, baru kita mulai pinjam, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini jumlah pinjamannya itu 2 juta.
Kemudian bunganya itu sebesar 91.000, kemudian biaya platformnya 100.000, kemudian biaya layanan pengendalian resikonya 100.000, kemudian yang cair itu adalah atau sebesar 1.709.000 rupiah, teman-teman. Jadi kita minjem 2 juta, yang akan ditransfer ke rekening yang sudah kita lampirkan itu sebesar 1.709.000 rupiah. Nah, dengan rekening penerima sekian-sekian. Kemudian di sini ada rincian juga rincian pembayarannya di sini. Di periode yang pertama, di sini 4 kali cicilan, teman-teman ya. Di periode pertama itu hari ke-30 itu tanggal 22 Juli 2021 itu sebesar 666.666 rupiah. Nah, seperti itu cara menyicilnya. Kemudian di bulan ke berikutnya di tanggal 30 juga. Kemudian berikutnya, nah seperti itu teman-teman, sampai 4 kali cicilan. Lumayan ya, kita minjem 2 juta, kemudian yang ditransfer 1.709.000 rupiah. Seperti dengan tenor mana dia? Tenornya ini berarti 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan teman-teman. Ya lumayan lah untuk kita meminjam 1.709.000 rupiah dengan tenor 4 bulan dan 4 kali cicilan, teman-teman. Nah, kalau sudah menyetujui persyaratan yang sudah ditentukan pada aplikasi ini, teman-teman langsung klik menyetujui pinjamannya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tutorial cara meminjam di aplikasi ini. Kalau teman-teman ingin mencoba, silahkan download aplikasinya pada Google Play Store, kemudian install, kemudian registrasi menggunakan nomor HP seperti biasanya, kemudian langsung saja isikan data-data yang diinginkan pada aplikasi ini. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.